Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan istiqomah kepada kita semua untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang puasa dari kitab Manhajus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Nah, baca lanjut. Adapun puasa sunnah maka boleh berniat di pagi harinya. Nah, jadi pembahasan sebelumnya tentang tabitun niat, yaitu berniat mulai dari malam hari, apakah itu di saat maghrib atau mau menjelang tidur atau pas sahur, kita sudah niatkan bahwa besok mau berpuasa, puasa wajib. Nah, kalau puasa sunnah itu dibolehkan berniat puasa di saat pagi hari. Mungkin karena keliling-keliling cari nasi kuning nggak ada, ya udah akhirnya dia puasa. Atau dia cari pecel keliling nggak ada, ya udah dia niatkan puasa. Sebagaimana Rasulullah pernah mencari makanan di rumahnya, lantas tidak mendapati, kemudian dia katakan inni idzan shaim. Kalau begitu saya berpuasa hari ini. Nah, ini kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib atau puasa Ramadan harus mulai dari malam hari. Dan tidak boleh dilafadzkan nawaitu shauma gadin an ada ilillahi ta'ala, cukup di dalam hati. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat itu, atu'allimunallaha bidinikum, apakah kalian mau mengajari Allah tentang agama kalian, sementara Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, berikutnya, orang sakit yang memudaratkan jika berpuasa, demikian juga musafir, bagi keduanya boleh berpuasa atau tidak. nah terus wanita yang haid dan nifas haram bagi keduanya untuk berpuasa, dan kewajibannya keduanya adalah qada. Nah, berikutnya, Wanita hamil dan menyusui, jika keduanya takut kurangi asupan makanan untuk anaknya, maka boleh tidak berpuasa, mengqada dan memberikan makan orang miskin setiap harinya. wal maridu, dan orang yang sakit, tentunya sakit yang memudaratkan dirinya kalau dia berpuasa atau memperlambat sakitnya, memperlambat sembuhnya, maka boleh dia untuk tidak berpuasa. Tapi hukumnya boleh Pak ya, tidak wajib. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184 itu, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Bagi orang yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, fa aftara, lalu dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Ini kalau dia tidak berpuasa. Berarti hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau sekiranya dokter menyarankan tidak boleh berpuasa, ya tidak boleh berpuasa, maka ya sudah, karena ini doror, memudaratkan, maka wajib baginya untuk tidak berpuasa. Wal musafir, dan orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi jarak safar itu tidak ditentukan oleh kilo atau burd atau mil, enggak, tapi kembali kepada uruf. Karena memang tidak dijelaskan dalam syariat baik dari Al-Quran dan hadis tentang penentuan jarak safar. Yang ada hanyalah istimbat al-ahkam, pengambilan hukum dari perbuatan Nabi SAW. Jadi kembalinya kepada apa? Kepada uruf. Kalau sekiranya orang Balikpapan menganggap ke Penajam itu safar, ya sudah safar. Mau berniat berangkat dari rumah, belum berjalan tapi sudah niat safar, maka boleh dia tidak berpuasa. Kalau orang Balikpapan menganggap ke Penajam safar. Tapi kayaknya enggak ya, karena Penajam itu Balikpapan seberang kan?
bagian dari Balikpapan. Kalau ke Samarinda iya. Kita mau niat safar besok pagi. Ya sudah, berarti kita nggak sahur malam harinya. Sampai nanti di Samarinda kita nggak masih mutaroddid apakah saya mukim ataukah tetap safar. Maka kalau Anda meniatkan safar, ya selama itu Anda diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak puasa. 2 bulan, 3 bulan di sana atau pergi ke lokasi 4 bulan, ya selama itu dia masih ada illah atau rukhsah untuk tidak berpuasa. Lahuma al-fitru was-siyam. Baginya al-fitru was-siyam. Dan dia mengkodok nanti di hari yang lain, di luar bulan suci Ramadan. Wal haidu wan nufasa, wanita yang haid dan nifas ini haram baginya berpuasa karena ada mani, ada penghalang. Karena Aisyah pernah ditanya, apakah wanita yang haid itu mengkodok, kenapa wanita yang haid mengkodok puasanya tapi tidak mengkodok sholatnya? Maka kata Aisyah, aharuriyatun anti, apakah kamu ini orang khawarij? Karena orang khawarij itu Pak menyuruh istri-istri mereka mengkodok sholat. Di saat dia hamil, di saat dia haid kan ninggalkan sholat kan. Nah beberapa hari dia haid 7 hari, itu nanti dikodok sholatnya. Ini pemahaman orang-orang khawarij atau haruriyah di zaman sahabat. Nah sementara wanita yang haid atau nifas itu hanya diperintahkan mengkodok puasanya, mengkodok puasa yang dia tinggalkan. Wal hamil wal murdi, wanita yang hamil dan menyusui, wanita yang hamil atau menyusui, karena duanya ini berbeda Pak ya. Ada yang dia di tengah jalan dia menyusui, terus berisi lagi, hamil lagi. Karena masa menyusui kan 2 tahun kan? 2 tahun. Nah, apa kewajiban wanita yang hamil atau menyusui? Wanita yang menyusui, tak kala dia tidak berpuasa, maka para ulama terjadi perselisihan yang besar dalam hal ini sampai 5 al-qaul, 5 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Hazm bahwa tidak ada kewajiban bagi mereka. Dia tidak mengqadha dan tidak pula bayar fidyah. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Yang ada hanyalah orang yang sakit atau orang yang sedang safar atau kibarus sinni, orang yang tua tidak bisa lagi berpuasa. Nah, adapun ulama yang mengatakan bahwa kewajiban mereka mengqadha itu nanti dikiaskan kepada kepada musafir atau al-marid, orang yang sakit. Ini dalilnya adalah kias, menyamakan. Atau kewajibannya adalah fidyah, nanti dikiaskan kepada orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Paham Pak? Ini dalilnya kias. Nah, penulis di sini menggabungkan, apa itu yang digabungkan? Qadha sekaligus fidyah. Jadi wanita yang hamil tidak puasa nanti dia mengqadha sekaligus membayar fidyah. Fidyah, ukuran fidyah itu para ulama juga berselisih. Kalau mazhab Hambali maka mengatakan harus 2 mud. Harus 2 mud. Jadi kalau sekiranya bayar zakat fitrinya itu 3 kilo, setengahnya 3 kilo berarti setengahnya berapa? 1,5. Kalau sekiranya 1 mud berarti 1/4 dari 3 kilo. Berapa kira-kira Pak? 750 gram ya. Ya kan? Nah 750 gram ini pendapat madhab Syafi'i. Jadi kalau kita mengambil ini 1 mud ya sudah. Tinggal kita kali berapa hari istri enggak puasa. Kalau sekiranya 20 hari maka yang dikeluarkan 15 kilo beras. Ini kewajiban ini, beras ini. Nah, kalau sekiranya dia mau barengkan sarden, telur, atau lauk pauk yang lainnya, ya silakan. Ini bukan kewajiban.
dan harus dikeluarkan berupa makanan mentahan atau sudah jadi nasi bungkus gitu. Kalau diuangkan nggak boleh Pak, karena Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan it'amu miskin, makanan buat orang miskin. Nah berikutnya orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu berpuasa karena usia atau karena sakit yang tidak mungkin sembuh, maka cukup memberikan makan orang miskin setiap harinya. Jadi orang yang tua ini yang dikategorikan tidak mampu lagi berpuasa, itu nanti kembali kepada person, ya. Bukan kembali kepada usia, karena ada usia 90 masih bisa berpuasa. Atau usia 100. Kenapa? Karena kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Nah, jadi kalau sekiranya dia sudah mengatakan, iya saya sudah nggak mampu lagi, tapi dengan dasar memang dia nggak mampu, bukan makalasi ya, bukan apa istilahnya, dia apa istilahnya makalasi itu botek-botek ya, bohong-bohong dia, padahal masih bisa mampu. Teman-teman yang lain yang sesama usia masih bisa, dia sudah saya nggak mampu, sudah berpuasa, capek, sudah tahun lalu sudah, masa puasa lagi sekarang. Nah berikutnya ya enggak. Barang siapa yang batal maka cukup mengqadha saja. Jika batalnya karena makan, minum, muntah dengan sengaja, berbekam atau onani, kecuali orang yang batal karena jimat, maka dia mengqadha dan membayar kafarat. Nah, di sini penulis menyebutkan di sini al-muftirat, yaitu pembatal puasa. Tapi tentunya ini amdan ya, sengaja. Yang pertama makan dan minum, makan atau minum, muntah dengan sengaja. Berbekam ini menjadi perselisihan di antara para ulama. Berbekam. Al-hajim wal mahjum aftarah. Dan memang ada riwayat bahwa orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Sementara Nabi pernah membekam dirinya sementara dia berpuasa. Yang kuat bahwa orang yang berbekam dan yang membekam itu tidak membatalkan puasa. Nah, orang-orang yang batal puasanya, maka hanya kewajibannya nanti mengqadha di luar bulan suci Ramadan. Kecuali yang menjima istrinya di siang hari Ramadan. Tapi tentunya menjima dengan dasar tidak ada paksaan. Dia sengaja memang kepengen berhubungan di siang hari Ramadan. Maka di samping dia batal puasanya dan harus mengqadha nanti di luar bulan Ramadan, ada dendanya lagi. Dendanya ini berurutan Pak, nggak boleh milih, harus berurutan. Membebaskan budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberikan makan 60 orang miskin. Kalau sekiranya dia kaya, nggak boleh langsung ngambil yang ketiga. Dia harus lewatin dulu yang pertama, kalau nggak ada budak, baru dia berpuasa. Dan nggak boleh bolong. Kalau sekiranya dia berpuasa sudah 59 hari, pas 59 harinya batal, dia lanjut lagi dari awal. Dan seterusnya seperti itu. Dan kafarah ini kewajiban untuk si suami saja. Paham Pak? Kewajiban untuk suami, bukan untuk istri. Kenapa? Karena Rasulullah tak kala dia ditanya, maka dia hanya memutuskan untuk suami saja. Dan kalau sekiranya berjimaknya itu 5 kali atau 10 kali dalam sehari di siang hari Ramadan, maka kafarohnya hanya 1. Dia ulang-ulangi gitu, kafarohnya hanya 1. Besok dia lanjut lagi, maka baru 2 dan seterusnya. Baca ya enggak? Siapa yang lupa makan atau minum ketika puasa, hendaknya dia lanjutkan puasanya, karena Allah yang memberi dia makan atau minum. Nah, ini hadis Rasulullah tentang orang-orang yang lupa, dia berhubungan lupa.
Atau dia pergi ke warung conto Makassar makan 5 mangkok kemudian ketupat 10, lupa. Boleh nggak kira-kira Pak? Boleh, namanya manusia kan. Lupa makan 10 mangkok kemudian ketupat. Setelah itu baru diingatkan, mau bayar baru diingatkan sama kasirnya, Bapak ini puasa Ramadan ini. Astagfirullah, baru dia ingat. Maka tetap dia lanjut puasanya karena dia nasiyah, lupa. Falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia melanjutkan puasanya. Karena Allah yang memberikan makan dan minum kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, ya maka tidak ada denda bagi Allah Subhanahu wa taala karena telah membuat lupa. Nah, ini Pak nanti dikiaskan kepada hal-hal yang dilarang. Contoh kita sholat, ya kan? Kita dilarang untuk tidak wudu, dilarang, seumpamanya dilarang kita menjauhi, kita diperintahkan untuk menjauhi hal yang najis kan ya, menjauhi hal yang najis. Sementara kita sholat nih, selesai sholat baru ketahuan, astagfirullah, saya ternyata sholat di celananya ada najis atau di badannya ada najis. Makanya sudah lanjut nggak usah diulang lagi sholatnya, karena ini suatu hal yang dilarang. Beda kalau suatu hal yang diperintahkan. Contoh dia diperintahkan sebelum sholat harus mandi junub dulu kalau dia junub. Dia sudah sholat nih, teringat setelah selesai sholat, astagfirullah tadi malam saya berhubungan belum sempat mandi. Maka dia ulang lagi sholatnya. Meskipun itu di luar waktu, nanti namanya qadha. Nah, berikutnya. Orang-orang akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat iftar atau berbuka puasa. Nah, ini hadis Rasulullah tentang sunnahnya takjil, yaitu menyegerakan berbuka. Jadi dipinjam ke bahasa Indonesia takjil jadinya apa? Kue-kue, onde-onde dan yang lainnya kan? Ini peminjaman bahasa yang salah tempat. Takjil itu adalah ajala yu'ajilu takjilan, menyegerakan. Jadi kita disunahkan menyegerakan berbuka Pak, karena orang-orang musyrik itu berbukanya mereka tak kala habis waktu maghrib atau masuk waktu isya. Maka begitu tenggelam matahari, kita sudah tahu tenggelam matahari, maka berbuka. Nggak usah nunggu muadzin atau nggak usah menunggu sirine atau apa yang lainnya, sudah yakin bahwa sudah masuk waktu maghrib, berbuka. Si muadzin juga adzan dulu kalau bisa, nggak usah ikut makan dulu, puas-puasin dulu, baru dia adzan. Karena si muadzin nanti yang menginformasikan kepada masyarakat tentang masuknya waktu maghrib atau waktu berbuka. Nah, berikutnya. Dan berkata sahurlah karena di sahur itu ada keberkahan. Nah, ini juga diantara sunnah puasa Pak adalah sahur. Sahur itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena Rasulullah sering sekali puasa wisol, yaitu menyambung puasanya. Ketika datang waktu berbuka dia lanjut puasanya malam, ketika datang waktu sahur dia lanjut lagi puasanya besok, enggak dia makan sahur. Ketika para sahabat kepengen wisol juga, bukan risol ya, tapi wisol, kepengen wisol juga, maka kata Rasulullah, kalian wisolnya itu sampai sahur saja. Nah, kalian pasti enggak sanggup. Jadi waktu maghrib berbuka datang, dia nggak buka, lanjut puasanya malam, kemudian nanti baru sahur, dan seterusnya seperti itu. Silakan Pak kalau mau melakukan. Nah, siang aja sudah setengah mati sampai maghrib, tidak nunggu begitu lama. Jadi sahur ini ada keberkahan, yaitu membuat kita tidak cepat keroncongan atau lapar. Diusahakan makan yang dia bisa lama. Kalau nasi itu cepat, ini jam 9 sudah ini. Kalau korma ini
lambat. Sahur dengan kurma yang direndam jadinya rutok. Nah, berikutnya. Dan berkata, apabila seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak mendapatinya, maka berbukalah dengan air, karena air itu suci. Nah, ini juga di antara sunnah berbuka dengan korma, yaitu tamar atau korma kering. Dan ini tidak boleh dikiaskan kepada yang manis-manis, Pak ya. Bingka, onde-onde dan yang lain juga boleh. Korma karena mudah dicerna oleh perut kita. Dia tidak kaget dengan seharian tanpa ada yang diproses. Begitu masuk, mudah dicerna, ini tidak merusak. Kalau tidak maka beralih ke air putih. Kalau dicampur Ustaz gimana? Korma campur air, ya silakan. Yang penting ada di salah satu di antara keduanya. Nah, berikutnya. Dan berkata, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan mengerjakan kedustaan dan kebodohan, maka Allah tidak butuh kepada amalannya dalam meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi ada memang orang yang berpuasa, Pak, tapi dia tetap menggibah pemerintah. Pemerintah ini minyak goreng aja nggak bisa diurus. Kok mau pindahkan ibu kota negara? Kerjanya hanya apa? Hanya menggunjing, mengejek-ejek pemerintah. Maka puasanya nggak batal, tapi nakisul ajr, pahalanya berkurang. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang bisa menyebabkan dia berdosa. Ya ghibah, ya dusta, namimah, menggunjing pemerintah. Karena disebutkan dalam suatu hadis, Pak, man ahanas sultan ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka Allah pasti akan menghinakannya. Jadi nggak boleh, apapun kezaliman pemerintah, kita nggak boleh menyebarkan, menyiarkan, men-share. Karena hidup 60 tahun di bawah kepemimpinan yang zalim itu lebih bagus, Pak, daripada 1 hari hidup tanpa pemimpin. Itu kacaunya luar biasa dan rusaknya lebih parah daripada hidup di bawah kepemimpinan yang zalim. Jadi kalau dia tetap melakukan dosa, dia tetap berjudi, dia tetap mendolimi orang, di samping itu dia berpuasa, maka puasanya tetap batal, tetap sah, dia pahalanya berkurang. Nah, berikutnya. Dan berkata, barang siapa yang meninggal dunia sementara dia memiliki utang puasa, maka keluarganya yang mempuasakannya. Nah, jadi seseorang yang yang meninggal dunia sementara dia ada utang harta atau utang puasa, maka walinya atau ahli warisnya, Pak, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk membayarkannya. Yang ada hanyalah keinginan dari ahli waris saja. Seperti umpamanya gini. Ada orang yang dia menjima istrinya di siang hari Ramadan. Terus malamnya dia meninggal dunia, ya kan? Sementara kewajiban dia membayar kafarah dengan membebaskan budak. Sementara dia meninggal dunia nggak ada harta warisan, mau beli budak pakai apa? Masa minta ke lazis? Enggak. Ahli warisnya nggak ada kewajiban. Nah, kalau sekiranya si mayit nggak meninggalkan harta, tapi ahli warisnya banyak ini, pasti turun ke membayar kafarahnya dengan berpuasa. Maka ahli warisnya kalau sekiranya mau 1 orang saja yang berpuasa, nggak boleh yuk kita patungan kamu 10 hari, si fulan 10 hari dan seterusnya, nggak boleh. Hanya 1 orang saja kalau mau membayarkan utang puasanya 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh dibagi-bagi kayak gitu. Ini kalau mau saja, Pak ya. Karena tidak ada utang ibadah, uang yang wajib bagi ahli waris untuk membayarkannya. Kalau sekiranya si mayit mati dengan membawa utang yang banyak, ya silahkan kalau ahli warisnya mau
berinisiatif untuk membayarkannya. Tapi tidak ada warisan utang. Nah, berikutnya. Beliau ditanya tentang puasa Arafah, maka dia berkata menghapus dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan yang akan datang. Nah, ini tentang puasa-puasa sunnah, Pak. Karena nanti faedah puasa sunnah ini di samping menjaga syariat, itu menutup kekurangan-kekurangan dari puasa-puasa wajib kita. Jadi tak kala kita berpuasa wajib ada kurangnya, nanti Allah bertanya, ada nggak puasa sunnahnya ini untuk menutupi hal yang kurang dari puasa wajib. Nah, Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah. Ini yukafirus sanal madiyah wal baqiyat. Jadi menghapus 2 tahun dosa-dosa kecil. Jadi puasa Arafah itu berkaitan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, Pak. Bukan berkaitan dengan adanya orang wukuf di Arafah. Paham, Pak? Karena ada satu zaman di mana 23 tahun nggak ada pelaksanaan haji. Kenapa? Karena Hajar Aswadnya dicuri ke Iran sana oleh Fatimiyah. Dibawa lari sehingga tidak ada pelaksanaan haji. Nah, selama ada tanggal 9 Dzulhijjah, selama itu juga ada pensyariatan puasa Arafah. Karena bisa jadi hari ini kita 9, Arab Saudi baru besok 9-nya. Karena berbeda matla, yaitu tempat melihat hilal. Nah, berikutnya. Beliau ditanya tentang puasa Asyura, maka dia berkata menghapus dosa kecil setahun yang lalu. Ini keutamaan puasa Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Nah, kalau Rasulullah datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi berpuasa, lantas Nabi bertanya, kenapa mereka berpuasa? Mereka berkata bahwa ini adalah hari di mana Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka kami bersyukur kepada Allah. Maka kata Rasulullah, nahnu ahaq, kita yang lebih berhak. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabat berpuasa dalam rangka menyelisihi orang Yahudi berpuasa tanggal 9 atau tanggal 11-nya. Jadi 9, 10 atau 11, 10, 11. Nah, berikutnya. Beliau ditanya tentang puasa hari Senin, maka dia berkata, hari itu adalah hari aku dilahirkan, diutus dan diturunkan wahyu kepadaku. Nah, ini diantara alasan Rasulullah berpuasa Senin, karena dia dilahirkan, diwafatkan, kemudian diutus pada hari Senin. Adapun orang-orang yang mau mengatakan ini dalil maulid Nabi, enggak, ini bukan dalil maulid Nabi. Kalau mau ya maulidnya seperti ini, berpuasa. Acara maulidnya seperti ini, berpuasa, bukan ngundang orang makan sambil rabana atau sambil ngundang Ayu Tinting dan yang lainnya. Ini kerusakan. Kalau mau mengikuti Rasulullah dengan dengan berpuasa hari Senin. Berikutnya. Dan dia berkata, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian menyertakannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Jadi pemahaman terhadap hadis ini para ulama berselisih, Pak. Ada yang mengatakan kalau mau mendapatkan puasa 1 tahun full, pahala puasa 1 tahun full, maka kerjakan dulu 30 Ramadan. Setelah itu nanti 6 hari di bulan Syawal. Apakah mau berurutan atau mau diselang-selingi, minggu pertama 2, minggu keduanya 2 dan seterusnya. Atau seperti orang-orang yang membuat acara baru seperti lebaran ketupat itu, di hari kedua mereka langsung puasa sampai hari ke-7. Setelah itu baru mereka lebaran lebaran ketupat. Nah, ini lebaran yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak mesti harus menyempurnakan Ramadan, ya, untuk mendapatkan keutamaan puasa Syawal. Kenapa? Karena ini disebutkan di bulan Syawal, enggak mesti harus sempurna dulu Ramadannya. Kalau yang mengharuskan sempurna Ramadannya nanti berkaitan dengan mengedepankan membayar utang kah ataukah membayar
ataukah berpuasa sunnah. Paham Pak? Kalau sekiranya kita mengatakan enggak mesti harus sempurna dulu, karena bisa nanti dikerjakan di luar bulan Syawal, membayar utang puasa Ramadan. Nah, berikutnya Abu Dzar berkata, kami diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di setiap bulannya tanggal 13, 14, dan 15. Nah, ini dikenal dengan puasa Ayyamul Bid, tatkala matahari bulan sempurna itu, sempurna cahayanya, tanggal 13, 14, dan 15. Amaro di sini adalah perintah yang sifatnya mustahab, bukan perintah yang sifatnya wajib. Nah, ini berkaitan dengan puasa-puasa sunnah. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak sebelum kita lanjut? Nah, lanjut lah ya, tinggal sedikit lagi. Dan dia melarang berpuasa di 2 hari, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Terus Dan berkata, hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan zikir kepada Allah. nah berikutnya. Dan berkata, janganlah seorang dari kalian berpuasa di hari Jumat kecuali berpuasa sehari sebelumnya atau setelahnya. Nah, ini hari-hari yang dilarang berpuasa di dalamnya. Yang pertama adalah Idul Fitri, nggak boleh berpuasa. Idul Adha, nggak boleh juga berpuasa. Kemudian Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini nggak boleh juga berpuasa. Kecuali bagi mereka jemaah haji yang tidak mendapati hewan kurban, maka boleh berpuasa di sana 3 hari di Mekah sana dan 7 hari apabila mereka pulang. Kemudian di hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat ini nggak boleh, atau hari Sabtu atau hari Minggu, kecuali nanti berpuasa sebelum atau sesudahnya. Nah, berikutnya. Dan berkata, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah berlalu. Dan barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah berlalu. Nah, ini tentang Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar itu terdapat di bulan Ramadan dan kebanyakannya di 10 terakhir Ramadan, dan pernah juga muncul malam tanggal 27 Ramadan di malam-malam ganjil. Kita tahu keutamaan ibadah di malam tersebut itu dihitung 82 tahun 4 bulan. Dan tidak mesti harus di masjid, mungkin di kantor atau di rumah. Dia niat memang untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Gambarannya seperti ini Pak. Ada tamu mulia mau datang, taruhlah Jokowi, presiden kita Jokowi mau datang ke Balikpapan. Ada yang dengan sukacita menyambut meskipun tidak ke bandara. Ada yang memang dia cuek, ngapain, nggak urus saya mau datang atau enggak. Ada yang seperti itu. Ada yang dia datang berusaha salaman, berusaha melambaikan biar dilemparin kaos dan yang lainnya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, demikian juga kalau mau menyambut Lailatul Qadar, ada yang dengan hati, ada yang dia punya kesibukan tapi tetap memang mengharap kemuliaan malam tersebut. Nah, berikutnya yang terakhir tentang i'tikaf. Adalah Rasulullah beriktikaf di 10 terakhir dari Ramadan hingga Allah mewafatkannya, dan istri-istrinya beriktikaf setelahnya. Jadi selain dari madhab Malikiyah menganjurkan atau mensunnahkan i'tikaf. I'tikaf itu Pak adalah al-muksu fil masjid taqarruban ilallah. Berdiam di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi perkara-perkara dunia. Minimalnya berapa? Kalau jumhur ulama mengatakan minimalnya lahdhah, meskipun sesaat, 1 jam atau 2 jam silakan. Tapi yang benar bahwa minimal i'tikaf itu 1 malam. Sebagaimana Umar pernah menyampaikan kepada Rasulullah tentang nazarnya di saat dia jahiliyah, i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka kata Rasulullah, penuhi nazarmu. Jadi i'tikaf itu berdiam Pak.
nggak nongkrong di luar sana di harimil masjid, ini nggak boleh. Batal batal itikafnya. Karena yang di luar sana itu Pak nggak dianggap masjid. Yang dianggap masjid ini yang dikelilingi tembok ini kita di dalam saat ini. Paham? Jadi kalau nongkrong di luar sana ini membatalkan itikaf. Karena disebut harim. Di luar situ kan boleh orang berjualan kan? Di luar situ. Karena itu adalah masjid. Karena itu bukan masjid secara uruf. Itu emperan masjid. Nanti dipakai sholat di luar itu kalau di dalam meluap kan? Demikian juga parkiran sana dipakai sholat kalau emperan meluap sampai keluaran sana. Jadi kalau sekiranya keluar tanpa ada hajat, diantaranya mau mandi mungkin atau BAB kencing atau makan, kalau DKM nggak menyiapkan makanan, maka boleh. Contoh Pak, dia DKM nggak menyiapkan fasilitas makan sahur dan buka. Dia cari yang terdekat dari masjid. Kalau sekiranya terdekat adanya pecel, dia nggak boleh cari nasi kuning yang jauh. Atau dia cari nasi goreng. Karena kebutuhannya di pecel itu sudah tercukupi. Oh enggak Ustaz, saya mau ke KFC di sana yang agak jauh, nggak boleh. Ini membatalkan itikaf. Dia keluar tanpa hajat, ini membatalkan itikafnya. Nah, kalau sekiranya dia mau itikaf 10 malam, maka masuknya nanti Pak tanggal malam 21, sebelum maghrib dia masuk. Malam 21 Ramadan dia masuk. Nanti masuk ke kemah, kalau sekiranya pihak masjid atau DKM menyiapkan kemah, itu masuknya nanti ke kemah setelah sholat subuh. Nah ini yang dikerjakan oleh Rasulullah. Silakan nanti bawa kasur, bawa bantal atau yang lainnya untuk bersemedi di kemah tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah kapan dia keluarnya? Kalau sekiranya dia mau keluarnya ba'da maghrib, malam id, atau ba'da subuh langsung menuju musola. Kalau dia mau itikafnya malam saja kemudian siangnya dia kerja, ya silakan. Itu dianggap. Nah, berikutnya. Beliau bersabda, janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Madinah, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, la tushaddur rihal maksudnya apa? Melakukan perjalanan yang mengeluarkan biaya yang banyak. Kita dengan Masjid Al-Akbar yang ada di Surabaya atau Masjid Al-Istiqlal yang ada di Jakarta, itu sama saja Pak, nggak ada keutamaan. Oh, kalau di Istiqlal pahalanya 10 kali lipat. Nggak ada. Atau di Masjid Wali Songo sana di Jawa kita sholat dibandingkan di sini nggak ada keutamaannya. Kecuali ketiga masjid ini. Kalau sekiranya kita berniat iktikaf di Masjidil Haram, ternyata qadarullah nggak bisa ke sana, maka nanti boleh menunaikannya di Masjidil Aqsa. Menunaikan nazarnya di Masjidil Aqsa. Kalau sekiranya dia beriktikaf berniat iktikaf di Masjidil Nabawi, terus nggak bisa ke Masjid Nabawi, maka boleh nanti menunaikan nazarnya di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa. Karena ketiganya memiliki keutamaan. Nah, ada yang ditanyakan Pak? Ini adalah akhir dari pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin. Ya, yang sebaiknya dikerjakan adalah tadarrus Al-Quran atau khataman Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi Rasulullah tadarrusnya itu di bulan Ramadan bersama Jibril alaihi salam turun 30 juz di situ. Atau yang dikenal dengan nuzulul Quran. Memperbanyak Al-Quran, zikir seperti subhanallahi wa bihamdi, ini luar biasa pahalanya. Subhanallahil azim dan seterusnya. Jangan dia itikaf WA terus jalan medsos dan yang lainnya, sama aja bohong. Badannya aja yang itikaf tapi pikirannya tetap di luaran sana. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.